Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bi'adhan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal harifin wa yaj'aluna minal ulama'i al-amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu minna thawaba iratina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina jaddadina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina lihadzal ma'had lihadzal majlis wa nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina bi muqaddimatihim al-maqbulah al-mu'allim ya Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa naqra'uha idan Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi wa yuyassiru jami'a hawaijina. Hadhihi ni'mah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, wabil khusus sahibul majlis, keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 22 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 April 2026. Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir melanjutkan pengajian yang sempat kita tunda sementara waktu semenjak sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Pengajian perdana setelah kita berlebaran. Gak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala ayat 2 dan 3 suratul An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indah tsumma antum tamtarun. Wa Allahu bis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Khazin menafsirkan huwallazi khalaqakum min tinin. Huwallazi ialah Allah allazi khalaqakum min tin, yang telah menciptakan kalian dari tin, dari tanah liat. Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah liat. Nah, apa yang dimaksud itu? Nah, ini tafsirnya. Yang dimaksud yakni yang dimaksud adalah Allah menciptakan kalian itu maksudnya bukan kita, yaitu bapak kita Nabi Adam, diciptakan dari tanah. Yakni yang dimaksud kalian itu bukan kalian kamu yang diajak berbicara, tapi Adam, yakni annahu, sungguhnya Allah telah menciptakan Adam, Nabi Adam, ya, manusia pertama yaitu bapak kita, minti dari tanah liat. Nah, kalau memang ayat ini tentang Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, kenapa yang diajak ngomong kita? Ya, kita ini
Di waktu zaman Nabi yang diajak ngomong orang yang hidup waktu zaman Nabi, kalau kopung. Nah kalau sekarang kalau kopung ya tidak. Ya, kenapa kok yang diajak ngomong kalian kita ini padahal yang dimaksud Adam? Tuh, itu pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya karena kalau kita baca jawabannya, sementara pertanyaannya kita belum paham, itu gagal paham. Ya, kalau kita jawabnya paham, ya, namun pertanyaannya belum paham, ya gagal paham. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah berbicara kepada kita, padahal yang Allah mau katakan Nabi Adam. Ya. Jadi dialah yang telah menciptakan dia, Adam. Nah ini kan kum di sini, khalaqakum. Dialah yang telah menciptakan kamu, padahal maksudnya bukan kamu, siapa? Adam. Ya. Nah kenapa yang diajak bicara kita padahal yang dimaksud Adam gitu? Nah itu pertanyaannya. Sekarang jawabannya. Innama kutiba, innama khotoba gitu. Innama khotoba dzurriyyatahu bidzalika li'annahu asluhum. Nah ini jawaban. Innama kan sesungguhnya atau hanya saja, khotoba Allah, khotoba fa'ilnya khotoba Allah. Allah mengajak ngomong dzurriyyatahu, anak cucunya Adam. Kita ini maksudnya. Kenapa yang diajak ngomong anak cucu Adam padahal maksudnya Adam? Ya, li'annahu, karena li'annahu ya anak Adam aslahum. Li'anna Adam asluhum, karena Adam itu asal kita. Ya. Karena Adam itu asal kita. Oleh karena Adam itu asal kita, nah kita pun berasal dari tanah juga, gitu maksudnya. Ya, Adam itu kan asalnya kita. Maksudnya asal itu manusia pertama. Ya. Karena Adam itu asalnya mereka, maksudnya mereka itu kita. Oleh karena asal kita itu dari tin, dari tanah liat, nah kita pun berasal dari apa? Tanah liat. Nah, tanah liat. Wahum min naslihi. Nah, hum itu mereka, maksudnya kita ini anak cucu Adam, min naslihi dari anak keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Ya. Itu ya. Kalau hendak dicermati, ya. Kalau tadi kan kalau kita diciptakan Allah dari tanah liat pula tidak secara langsung, kan tidak secara langsung. Kalau Adam kan secara langsung. Nah kalau kita tidak secara langsung, ya walaupun tidak secara langsung dari tanah liat, ya dari tanah liat juga. Tapi hakikatnya, ya kita diciptakan dari tanah pula sama seperti Adam. Kan bedanya kalau Adam itu langsung, kalau kita tidak apa? Tidak langsung. Tidak langsung, bukan hanya sekedar ya apa itu ya. Darah Nabi Adam, kena Adam dari tanah, kita pun dari tanah, kita pun dari tanah juga. Karena saya atau semua kita yang hadir di sini yakin, semua yang hadir di sini yakin. Yakinnya apa? 80 tahun yang lalu, nggak usah 100 kan kerajaan samaan 80 lah. 80 tahun yang lalu seluruh yang hadir di majelis ini waktu itu masih berupa tanah. Ya. Yakin. Karena nggak ada yang usianya 80 dia maksudnya. Betul. Yang 70 mungkin ada. Ya. Makanya saya bilang 80. 80 tahun yang lalu kita yakin yang hadir semua di tempat ini masih berupa apa? Tanah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari tanah tersebut pohon padi. Beras ya. Pohon apa? Padi. Padi. Ya kenapa saya nggak bilang pohon durian? Karena yang kita makan pokoknya itu kan beras. Beras. Kemudian Allah tumbuhin pohon padi. Nah dari pohon padi itulah berbuah. Namanya apa? Beras. Gabah. Gabah. Nah, itu gabah. Nah kemudian gabah kulitnya dibersihin. Ya. Jadi apa? Beras. Kemudian dimasak beras tersebut oleh ibu kita masing-masing. Ya. Oleh ibu kita masing-masing. Nah, setelah dimasak jadilah apa? Nasi. Oh, seandainya sudah jadi nasi, dibiarkan
dilanjutkan menjadi apa? Bubur. Oh, baik nasi dan bubur itu disantap oleh siapa? Kapak Ya, itu. yang masak tadi oleh orang lain. Ya, kalau orang lain namanya warteg. Yang masak Bahari. disantap oleh ibu kita yang masak disertai dengan bapak kita. Nah, dari nasi dan bubur yang disantap oleh kedua orang tua kita menjadilah benih. Ya. Ya. Nah, benih bapak kita campur dengan benih ibu kita, dia lahir ibu kita. Betul. 9 bulan, ya. Sejak positif lah. Ya. Kalau orang sekarang bilang Ya. sejak positif. Kalau orang dulu sejak terlambat bulan. Ya. Orang dulu bilang Terlambat sejak bulan. terlambat bulan, 9 bulan berikutnya menjadi manusia. Lahir seorang manusia yang ada suara itu. Nah, berarti kita pun asalnya dari mana? Tanah. Dari tanah. Ya. Tapi secara nggak langsung. Iya. Kalau Nabi Adam Langsung. baik. Nah, pertanyaan berikutnya, apa maksudnya Allah mengingatkan kita semua bahwa kita diciptakan Allah dari tanah? Allah kuasa menciptakan kita dari tanah. Apa yang dimaksud dengan berita yang Allah sampaikan ini? Nah, ini jawabannya. Wa dzalika lama angkaral musyrikuna al-ba'tsa. Wa dzalika, kenapa Allah menyebut mengingatkan bahwa kita ini diciptakan Allah dari tanah? Karena orang musyrik angkaral ba'tsa. Orang musyrik itu orang kafir. Ya, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya. Nah, ini kan hari kebangkitan, hari kiamat, salah satu di antara rukun iman yang 6. Betul. Ya. Nah, ketika Allah kasih tahu, nanti kamu setelah kamu sudah menjadi tanah, ya, sudah hancur, nanti kamu akan dihidupkan kembali. Nah, itu namanya al-ba'tsa, dibangkit. Nah, mereka itu nggak percaya. Kenapa mereka nggak percaya? Kan kita sudah jadi tanah, sudah hancur. Masa sudah hancur bisa hidup lagi? Nah, itulah ketidakpercayaan orang musyrik akan hari kebangkitan. Nah, di sini Allah Ta'ala ingin menyadari kepada mereka yang tidak percaya. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka yang tidak percaya itu, memang kamu tidak ingat asal kejadian kamu? Iya. Kan kamu asal kejadian kamu dari tanah. Nanti kamu akan kembali ke mana? Tanah. Ke tanah. Dari tanah itu nanti kamu hidup lagi. Dihidupkan kembali. Seandainya kamu ingat akan asal kejadian kamu, niscaya kamu akan percaya bahwa nanti kita akan hidup lagi dari apa? Nah, itu maksudnya. Iya. Nah, ini namanya kias. Iya. Nah, inilah kehebatan ajaran Islam. Jadi ketika Islam, ya, Allah Ta'ala mewajibkan hambanya beriman, nggak hanya sekedar diwajibin, Ya. dikasih apa? Dalil akli, supaya akal kita ini terbuka. Ya, kamu kan asalnya dari tanah. Ya, tadi kan ini 80 tahun yang lalu kita ini masih apa? Tanah. Kita menjadi apa sekarang? Manusia. Nah, nanti kamu akan kembali ke tanah. Nah, dari tanah itulah nanti kamu akan jadi manusia kembali. Nggak aneh. Ya. Ya. Mudah. Nah, itu maksud. Nah, di akhir surat Yasin, ya, Allah mengisahkan seorang musyrik pula, yaitu Umayyah bin Khalaf namanya. Dia bawa tulang yang sudah hancur, bawa tulang di hadapan Nabi, sambil bertanya, "May yuhyina 'idhama wa hiya ramim?" Ya. Wahai Muhammad, ya. "May yuhyina 'idhama wa hiya ramim?" Siapa yang sanggup, siapa yang mampu menghidupkan tulang yang sudah hancur, sehingga tulang menjadi hancur menjadi orang lagi? Nah, dijawab oleh Allah, ya. Apa kata Allah? "May yuhyina 'idhama wa hiya ramim?" Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awal. Nah, yang menghidupkan tulang yang sudah hancur menjadi hidup kembali manusia adalah yang menciptakan pertama kali. Siapa yang menciptakan pertama kali? Nah, kalau Allah kuasa menciptakan pertama kali dari tanah menjadi manusia, nah, untuk kedua kalinya tentu lebih mudah.
Karena kalau cipta itu yang tadinya asalnya nggak ada menjadi apa? Ada. Nah kalau yang berikutnya kan bukan mencipta, seperti. Nah tentu lebih mudah. Nah di sisi Allah nggak ada yang lebih berat. Nah idza arada syai'an ayyakul lahu Kun fayakun. Nah setelah tadi sudah terjawab kenapa Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa kita berasal dari tanah. Lama angkara musyrikun al-ba'sa wa qalu kata orang musyrik mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Ini ada di akhir surat Yasin. A'lamahum bihadhil ayati. Nah, melalui ayat ini Allah ngasih tahu mereka itu orang musyrik yang tidak percaya. Annahu khalaqahum min tin. Bahwasanya Allah menciptakan mereka ya yang tidak percaya akan hari kebangkitan dari tanah. Wa huwa qadirun ala i'adati khalqihim. Karena pertama kali kita diciptakan dari tanah, dia pula Allah sanggup untuk mengembalikan. Kalau mengembalikan kan mengulangi. Nah kalau mencipta aja Allah bisa, yang tadinya nggak ada menjadi ada, apalagi sekitar apa? Mengulangi lebih mudah maksudnya. Ya, Allah lebih kuasa ada di khalqihim mengembalikan ciptaan mereka. Wa ba'dihim dan membangkit mereka ba'da maut setelah mati, setelah menjadi tanah. Nah itulah tadi tafsir wallazi khalaqakum min tin. Qala Suti, kata Suti, lama aradallahu azza wa jalla ay yakhluqa Adama. Nah ini menurut versi tafsir, menurut versi Suti. Kalau tadi menurut versinya Syekh Wagil. Nah, kalau menurut tafsir versinya Sudi, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam, bahasa Jibril, ya. Jadi ada kisahnya nih. Ketika Allah Ta'ala ingin gitu, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah utus malaikat Jibril kemana? Ke planet bumi. Ya. Jadi Allah perintah malaikat Jibril ke planet bumi. Jibril ilal ardi liya'tiyahu, supaya Jibril itu ngambil segenggam tanah. Jadi sebelum Allah Ta'ala ciptakan, ketika Allah ingin menciptakan, Allah perintah malaikat Jibril datang ke planet bumi ngambil segenggam. Ya. Ya, menciptakannya di surga, disuruh ke planet apa? Bumi. Wahai Jibril, kamu ke planet bumi sana, ambil segenggam tanah. Pakola dan antum, maka setelah sampai di planet bumi, maka bumi itu ya nggak mau, nggak memberikan. Ya, bumi itu kata bumi, ini a'udzu billahi minka antak bilomini. Kata bumi, ya, sesungguhnya aku, kata bumi, a'udzu billahi minka, sesungguhnya aku minta Allah jauhi dari kau. Ya, antak bilomini, engkau ngambil segenggam dari saya. Ya, jadi bumi itu mau diambil segenggam, bumi itu nggak mau, nggak rela diambil lagi kemudian. Faroja, akhirnya Jibril balik lagi sama Allah di atas di surga. Walam ya'khudh minha, tidak diambil oleh Jibril, ya, tanah yang diperintah oleh Allah, maka Jibril tidak ambil, karena bumi itu tidak rela diambil gitu, tidak rela diambil oleh malaikat Jibril. Walam ya'khudh minha syai'an, sedikit pun Jibril kembali kepada Allah tidak membawa sedikit pun, tidak membawa tanah. Faqala, kata Jibril, lapor sama Allah, ya Rabbi, azabik, bumi ketika saya mau ambil, dia membaca a'udzubillah, dia minta dijauhin, maksudnya bumi itu nggak rela diambil, ya Allah, kata Jibril. Akhirnya Allah Ta'ala ngutus malaikat Mikail, karena Jibril nggak berhasil ngambil segenggam tanah, maka Allah mengutus malaikat apa? Mikail. Sama juga. Yes. Sampainya malaikat Mikail ke planet bumi, maka bumi ista'adzat lagi, a'udzu billahi minka gitu.
maka bumi pun minta dijauhkan, minta dijauhkan kepada Allah daripada saya. Gitu. Artinya saya tidak berhasil mengambil. Faraja'a, maka Mikail pun balik sama Allah. Nah kemudian yang ketiga kalinya Allah utus malaikatul maut. Siapa? Israel. Nah, ya, Jibril nggak berhasil, Mikail nggak berhasil, akhirnya yang ketiganya Allah utus malaikatul Israel. Israel. Ma'adab, bumi pun sama seperti itu. A'udzubillahi minka an taqbila minni. Tapi malaikat Israel ini tidak peduli. Ya, kalau tadi kan malaikat Jibril masih kasihan. Jibril masih kasihan sama tanah, makanya nggak diambil. Mikail masih ada kasihan sama tanah, makanya nggak diambil. Tapi kalau malaikatul maut ini Israel nggak mau beri ampun gitu. Nggak beri, walaupun dia a'udzubillah tetap aja malaikat Israel ambil. Nah, faqala wa ana a'udzubillahi. Oh, kata malaikat Israel. Ana a'udzu, kalau ente a'udzu, saya a'udzu juga. Cuman kalau a'udzunya saya beda dengan a'udzunya engkau. Kata malaikat apa? Israel. Kalau a'udzunya bumi kan a'udzu billahi minka an taqbida minni. Nah, kalau saya a'udzu billah an ukhalifa amrahu. Aku minta dijauhin oleh Allah. Kalau saya ini apa? Ukhalifa amrahu. Saya tidak menjalani perintah. Saya bersumpah, saya tidak akan menyalahi perintah Allah. Berarti malaikat Israel ini tidak peduli kepada apa? Kepada bumi, tetap aja malaikat Israel apa? Ambil. Wa akhadha min wajhil ardi. Langsung malaikat Israel ngambil tuh dari tanah apa? Dari permukaan tanah. Segenggam faqalatok, maka Israel ini yang diambil itu enggak hanya satu tempat, di berbagai tempat di lapisan tanah. Ada yang merah, ada yang faqalatul hamra wa sauda wal bayda. Ada permukaan tanah yang apa? Yang merah, yang hitam, yang putih, diaduk. Akhirnya baru bawa ke hadapan Allah. Faliza, oleh karena itu ikhtalafat alwanu Bani Adam. Oleh karena tanah yang diambil oleh Israel terdiri dari beberapa warna tanah. Oleh karena itu anak keturunan Adam ini warna kulitnya enggak satu. Ikhtalafat alwanu Bani Adam. Nah setelah dicampur yang hitam, yang merah, yang putih dicampur, diaduk. Nah kemudian kemudian ajana diaduk bilma al-adri dengan air tawar, wal milhi dan apa? Air asin, wal murri dan air yang pahit. Nah jadi kalau mau bikin adonan kan harus dicampurin air. Nah oleh karena dicampur dengan air yang tawar, air asin, air yang pahit, oleh karena itu manusia anak keturunan Adam ini akhlaknya beda-beda. Oleh tadi kenapa kok warnanya beda-beda? Lantaran tanah yang diambil itu apa? Bermacam-macam warnanya. Adapun kenapa kok anak cucu Adam ini akhlaknya beda-beda? Karena air campurannya itu apa itu? Terdiri dari apa itu? Tawar. Dari berjenis-jenis tuh, ada yang air asin, ada air tawar, ada air pahit. Oleh karena itu ikhtalafat akhlaquhum. Nah setelah diadonin summa qala Allah, kemudian Allah berfirman kepada malakul maut yang berhasil mengambil dari segenggam tanah. Kata Allah, rahimah Jibril masih punya belas kasih sama bumi. Makanya dia nggak berani ngambil tadi. Dia jerit-jerit, nggak mau, berontak-berontak, nggak mau diambil. Nah, Jibril masih punya rohim, Mikail masih punya rohim. Tapi walam tarhamha, sedangkan engkau wahai Israel, kamu tidak belas kasih sama
Bumi. Makanya kamu ambil juga, ya. La jaroma, nggak apa-apa. Artinya kamu tidak punya belas kasih nggak apa-apa, ya. La jaroma, kamu nggak salah. Aja'alu arwaha man akhluqu min hadzal tin biyadi. Oleh karena kamu yang berhasil ngambil tanah wahai Israel, maka aku jadikan, ya, aku jadikan engkau wahai Israel, ya, yang mencabut apa tuh? Nyawa. Karena kamu dulu yang ngambil tanahnya, yang matiin juga kan? Yang matiin juga setelahnya manusia itu hidup, yang matiin manusia juga kawan. Kamu juga dah. Wa aja'alu arwaha, aku jadikan. Nah, Allah berfirman kepada malaikat Israel, aku jadikan roh-roh man akhluqu, ya, manusia yang aku ciptakan min hadzatin, dari tanah yang kamu ambil ini, aku jadikan kamulah yang nanti mencabut tuh nyawa mereka kalau sudah sampai apa? Ajal. Biar juga di tanganmu wahai Israel. Nah, itu riwayat dari apa tuh? Sudi. Ya. Nah, kita lanjut. Riwayat dari Abu Musa. Nah, tafsir Qur'an ini terdiri dari berbagai macam tafsir, ya. Wa'an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa sahabat Nabi. Qala, kata Abu Musa radhiyallahu anhu, sama itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam, Allah menciptakan Nabi Adam min qabdatin, dari satu genggam, ya, qawabaha yang telah diambil oleh siapa tadi? Israel, ya. Min jami'il arti, dari semua lapisan bumi. Tadi kan ada yang tanahnya hitam, ada yang merah, ada yang putih, ya. Pada awal Adam ala qadril arti. Nah, oleh karena itu anak cucu Adam ini seukuran dari tanah yang telah diambil. Oleh karena itu kulitnya ada yang berbeda. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Ya. Wa baina dzalik, ada yang merah banget, ada yang putih banget, ada yang hitam banget, dan antara sama antara. Kalau antara. Ya. Ya, antara putih sama merah, ya. Antara hitam sama putih, gitu, ya. Itu wabainata itu, ya. Kalau yang tadi kan semata-mata hitam, semata-mata merah, ya. Kan kalau coklat itu kan antara hitam, itu, merah. Kalau orang yang ente mau ngecat rumah, ya, bisa dipesan itu, diaduk, ya. Warna ini namanya oplos, gitu. Ada yang warnanya oplos-oplosan, itu maksudnya asahlu wal hazmu. Nah, makanya manusia itu ada asahlu, al-hazmu, al-khabith, at-tayyib. Dari sudut warna kulit, begitu juga dari sudut apa itu tadi? Akhlak. Ada yang akhlak, ya. Asahlu, al-hazmu, al-khabithu, at-tayyib. Nah, itu disebabkan karena dulu tanahnya itu apa? Bermacam. Akhrajahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Sudah selesai itu tadi satu penafsiran wallazi khalaqakum min tin. Nah, ini lanjutin ayat pertama belum selesai, ayat kedua. Summa qada ajalan wa ajalun musamman indahu. Nah, ini ikhtalafa ulama, maksudnya al-mufassirun ikhtalafa, beda pendapat menafsirkan sini ada dua ajal, kan ada ajalan, ada ajalun. Nah, apa yang dimaksud ajalan yang pertama? Nah, semua Allah kemudian Allah menentukan tuh. Nah, Allah mentakdirkan, menentukan ajalan wa ajalun. Kan ajalnya setiap manusia beda-beda, ya. Semua kemudian Allah menentukan ajal wa ajal. Yang diperdebatkan makna ajal, apa itu ajal, ya. Qala Hasan wa Qatadah wa Thahab al ajalul awal, gitu. Pokok ajalan pertama yang dimaksud adalah sejak lahir sampai mati. Semua pokok ajalan, kemudian Allah menentukan ajal setiap manusia sejak lahir sampai apa? Ya, sampai
tutup usia. Nah itu Allah yang tentuin berapa lama. Nah itu yang dimaksud dengan ajalan. Adapun wa ajalun, ajal yang kedua, nah itu min waktil maut ilal ba'si, sejak dia meninggal dunia sampai nanti hari kebangkitan, yaitu berapa lama hidup di alam barzakh. Nah, itu kan ada dua ajal nih. Ajal pertama ya kapan ya, berapa lama sejak lahir sampai mati. Ajal yang kedua sejak dia mati sampai hari kebangkitan. Nah itu menurut versinya siapa itu? Nah, menurut versinya apa itu tadi? Hasan wa Qatadah wa Qahar. Wa yurwa nahu dzalika an Ibnu Abbas. Nah, ini seperti itu pula penafsiran Abdullah bin Abbas. Qala kata Abdullah bin Abbas di kulli ahadin ajalan. Nah, tambahan dari Ibnu Abbas, setiap manusia punya dua ajal. Ya, ajal yang pertama sampai mati, ya, sejak lahir sampai mati. Ajal yang keduanya apa tuh? Wa ajalun minal mauti ila ba'si. Fa in kana rajulu birran. Nah, kalau manusia itu birran, orang baik. Kalau manusia itu orang taat, ya, orang soleh, orang takwa, taqiyan, wa usulan lirahim, dia selalu menyambung tali silaturahmi. Nah, ajal yang pertama ditambahin. Kan katanya ajal pertama dari lahir sampai mati. Kalau memang dia orang bertakwa, ya, orang soleh, orang bertakwa, selalu nyambung silaturahim, ajal pertamanya diapain? Ditambahin. Nah kalau ajal pertama ditambahin, ajal yang kedua diapain? Dikurangin. Itu yang ditambahin, hidup di dunianya, nanti di alam barzahnya dikurangin. Ya, jadi berarti dari mulai dia lahir sampai hari kiamat sama aja. Kalau memang dia orang baik, yang ditambahin apa? Ajal waktu dia hidup. Nah, jadi sesuai dengan sabda Nabi kan apa? Ya, apa? Man sarrohu gitu ya. Man, siapa orang yang ingin, ada kan, yang dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya kan Pak Yasil lah, rahimah. Nah ini penafsiran Ibnu Abbas. Tapi wa in kana fajiran, kalau memang dia orang apa? Orang fajir, orang fasik. Oh ya. Nah ajal yang pertama dia apa ini? Dikurangin. Ajal pertama itu di dunia dikurangin. Nah berarti kalau dikurangin, ya ajal yang keduanya di alam barzakh dia apa ini? Dipanjangin. Nah dipanjangin itu. Wa in kana fajiran qati'an dirahim, nah kosok ya. Allah kurangin min ajalil umur, dikurangin ajal di dunia ya, dan ditambahin ajal apa itu? Ajal ba'si waktu di alam barzakh. Nah itulah sama seperti firman Allah dalam ayat lain, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin tuh. Ada kan ayat wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umurihi illa bi kitab. Itu sesuai dengan ayat Quran yang berbunyi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Tidaklah ada orang yang Allah kasih panjang umur, wala yunqasu, dan tidak ada yang Allah kurangi dari umurnya. Illa fi kitab, semuanya itu sudah ditentuin oleh Allah di dalam kitabnya. Takdir. Itu tadi tergantung dari orang. Kalau orang baik itu ya, yang ditambahin ajal yang pertama, dikurangin ajal kedua. Kalau orang fajir ya, dikurangin ajal pertama dan ditambahin ajal yang kedua. Kalau Mujahid wa Sa'id bin Jubair, ada lagi penafsiran Mujahid Sa'id bin Jubair, al ajalul awal ajalul dunia. Nah, penafsiran Sa'id bin Jubair ini dan Mujahid, ajal yang pertama yang maksud ajal dunia. Nah ajal yang kedua ajal akhirat. Akhirat nanti. Kalau yang tadi kan dunia dan alam barzakh. Nah kalau ini ajal dunia tuh yang pertama. Nah ajal yang kedua nanti di akhirat. Wakilah ada lagi yang berpendapat al ajal wal waktul muqaddar. Ajal yang dimaksud bukan ajal yang pertama, yang kedua bukan. Ajal itu adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah.
Fa ajalu kullu insani muqaddarun. Ajal setiap manusia, ajal itu artinya apa? Ajal itu ya. Ajal itu ya apa tuh? Ajal itu ya waktu, dan waktu setiap manusia udah ditentuin oleh Allah. La yazidu wala, nggak akan bisa tambah, nggak akan bisa apa? Kurang. Nah itu menurut penafsiran ya, yang tidak disebut namanya nih. Adapun yang dimaksud ajal kedua itu ajalul kiamat. Itu ajal nanti di mana? Di hari kiamat. Nah, ajal di hari kiamat pun muqaddarun indallah. Ya, maklumun muqaddarun indallah. Berapa lama kita hidup sejak kita lahir sampai datangnya hari kiamat? Berapa lama? Nah, itu ditentukan oleh Allah. Sejak kita hidup kembali nanti di hari kiamat, sampai berapa kita hidup kedua, itu pun ditakdirkan oleh, sudah ditentuin oleh Allah. Namun siapapun manusia nggak ada yang tahu berapa lamanya. La ya'lamu illallah. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, di riwayat Atta, menurut riwayat Atta anhu dari Abdullah bin Abbas, summa qada ajalah, kemudian Allah menentukan ajal. Itu ajal pertama, yakni yang dimaksud kata Ibnu Abbas an-naum. Jadi ajal yang pertama ajal tidur, ya tidur katanya, sebab manusia itu kan ya tidur itu mati, ini kan orang tidur itu mati. Tuh. Yang dimaksud dengan kalau ajalan yaitu tidur. Apa artinya tidur? Tuk wadu fihi roh. Orang tidur, Allah apa ya? Allah copotin namanya. Rohnya. Allah ambil rohnya. Tapi kalau orang tidur setelahnya, kemudian Allah kembaliin. Indal intibah saat dia ada yang ngebangunin. Allah bangunin, rohnya dibalik lagi. Nah itu yang dimaksud ajal yang pertama. Wa ajalun musamman indahu wa ajalul maut. Ya. Adapun ajal yang kedua yang dikatakan ajal musamma yaitu ajal ketika mati. Ada ketika mati, habis mati udah hidup lagi itu, hidupnya itu tar. Jadi ajal yang pertama saat dicabut nyawanya saat tidur, nanti balik lagi kalau dia dibangunin. Nah, dan ajal kedua aja nanti kalau sudah akhir umur. Nah, itu penafsiran Ibnu Abbas ya. Nah, wakilah huwa wahid, ada yang mengatakan dua-duanya itu sama. Artinya apa? Summa qada ajalan, yakni qaddara mudatan. Orang tidur pun dikembaliin lagi rohnya, berapa lama dia tidur ya. Yang tentuin siapa? Allah. Dan orang nanti kalau sudah sampai umurnya sampai berapa di hidup di dunia pun siapa yang tentuin? Allah tuh ya. Qaddara dua-duanya kan ajar juga. Qaddara mudatan li amalikum tantahuna ila, di mana kalau sudah berakhir maka berakhirlah. Wa huwa ajalun musamman indah, dua-duanya itu adalah yang tahu hanya Allah. Yakni annadzalikal ajal indahu la ya'lamu illahu. Ajal itu, ajal berapa lama orang tidur dia bisa bangun, kemudian berapa lama ya dia itu hidup di dunia sampai dia sampai ajal, hanya Allah yang tahu. Wa huwal murad, itulah yang dimaksud dengan indahu, hanya di sisi Allah. Yang maksud di sisi Allah Lauhil Mahfuz ya. Karena kan bukunya itu disimpan di mana tuh? Nah, la yaqalu alaihi ghairu, tidak ada satupun yang bisa ngelihat, walaupun malaikat nggak bisa tahu. Summa antum tamtah. Kemudian ayat ini diakhiri dengan summa antum tamtahu. Nah, Allah sudah jelasin ya, kamu itu nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah, sama seperti dulu kamu diciptakan dari tanah, Allah kuasa menciptakan kamu. Demikian juga nanti kamu akan kembali ke tanah dan kamu akan keluar dari tanah. Namun kamu masih tetap saja tamtarun, kamu masih tetap saja ragu-ragu, tidak beriman. Padahal sudah jelas dalil akalnya. Nah ini kecaman tentu, amtum tambahin kecaman apa? Kecaman celaan dari Allah terhadap mereka yang tidak terbuka otaknya. Udah diterangin sedemikian juga, sedemikian jelas, namun mereka masih tetap aja
ragu-ragu. Nah, ini berarti celaan dari Allah kepada mereka yang masih saja tidak mau Beriman. beriman. Nah, kemudian ayat Allahu fis samawati, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Guru, kalau orang meninggal kita nangis gimana guru? Ya, padahal kita udah paham orang ada ajalnya, tapi Ya, orang meninggal dunia. iya, Bukan saudara orang meninggal dunia, ada keluarga kita meninggal dunia. Nah, nangis, Nabi kita sendiri nangis, kenapa? Kan yang dilarang itu gerung-gerung, gerung-gerung. Ya, berlebihan. Yang namanya nangis berarti orang itu punya rahmat, Iya. punya syafaqah, ya. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mempunyai belas kasih berarti dia tidak dikasihani oleh Allah. Nabi Muhammad sendiri ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia nangis mengucurkan air mata. Ya, nah itu menunjukkan bahwa orang itu hatinya lembut, hatinya punya apa? Allah. Jadi hanya sedih, menangis, mengucurkan air mata. Tapi kalau nangis apa? Kegerungan. Nah ini yang dilarang. Nah itu yang dikatakan meratap-ratap. Ya seakan-akan tidak rela Iya. atas ya kepergiannya. Pada rumah. Jadi ada nangis yang diperintah, ada nangis yang dilarang.